Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cesario APP Van Purba. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Saya yakin pasti teman-teman semua tahu bahwa karbohidrat itu adalah kandungan nutrisi yang terdapat pada nasi. Benar sekali teman-teman. Namun di sini kita akan membahas bagaimana karbohidrat dalam nasi itu dapat dicerna dengan baik sehingga menjadi energi bagi tubuh. Emangnya energi manusia apa? Bukannya cuma makan dan minum. Kita juga perlu belajar bahwa makanan yang kita konsumsi itu akan dirombak dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita mesti tahu nih definisi dari karbohidrat itu sendiri apa. Jadi, karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana rumus molekul penyusun karbohidrat yaitu CnH2nON. Namun, definisi di atas tidak sepenuhnya tepat teman-teman. Ada karbohidrat campuran yang mengandung P, S, dan N. Rasionya itu CHO. Contohnya deoksiribosa atau C15H10O4. Definisi modernnya itu polisakarida, aldehid, keton, alkohol atau asam dan keturunannya. Klasifikasi karbohidrat yaitu karbohidrat yang mengandung kurang dari 10 residu monosakarida. Baru yang kedua itu ada non sugar polisakarida, polimer dari monosakarida 10 residu. Berat molekulnya 8.000 sampai 100 juta karbohidrat 100 juta. Yang kedua, yang selanjutnya karbohidrat kompleks, kelompok campuran karbohidrat dengan non karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, penyerapan, dan penggunaan karbohidrat. Pertama, saat Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, nasi, atau pasta. Enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, molekul-molekul ini kemudian diserap oleh usus kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa yang merupakan bentuk utama karbohidrat yang digunakan oleh sel tubuh. Nah, glukosa kemudian diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh melalui darah di dalam sel. Di dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang disebut ATP atau adenin trifosfat melalui proses yang disgliklosis. ATP adalah bentuk energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan neutrosis. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi diubah menjadi asam lemak yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh. Nah, ketika tubuh membutuhkan energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan tubuh untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, teman-teman. Sekarang kita belajar tahap pembentukan ATP dari respirasi aerob. Disebut respirasi aerob karena menggunakan oksigen. Reaksi aerob dimulai dari glikolisis. Glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob. Glikolisis juga menghasilkan asam piruvat sebanyak 2 molekul. Asam piruvat ini kemudian dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya, seperti siklus asam sitrat atau siklus Krebs di dalam mitokondria. Baru yang selanjutnya ada dekarboksilasi oksidatif. Apa yang dimaksud dengan dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob
di mana molekul asam piruvat diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria sel. Tahap dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun selama tahap ini NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke tahap berikutnya dalam rantai transfer elektron yang kemudian akan menghasilkan ATP. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan satu molekul asetil-CoA. Nah, molekul asetil-CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs di mitokondria. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat atau siklus trisilik. Ini adalah salah satu tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul penting seperti NADH dan FADH2 serta sedikit jumlah ATP. Bahan dari siklus Krebs adalah asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis dan asam lemak. Asam piruvat dari dekarboksilasi oksidatif juga masuk ke dalam siklus ini sebagai asetil-CoA. Secara langsung, siklus Krebs menghasilkan hanya satu molekul ATP untuk setiap putaran siklus. Namun, siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk memproduksi ATP yang lebih lanjut. Dalam siklus Krebs, asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat dengan membentuk asam sitrat. Kemudian melalui serangkaian reaksi kimia, molekul-molekul ini mengalami dekarboksilasi atau pelepasan CO2 dan reaksi redoks yang menghasilkan NADH dan FADH2 dan pada akhirnya oksaloasetat digenerasikan untuk memulai siklus baru. Yang selanjutnya transfer elektron. Transfer elektron adalah tahap akhir dalam proses respirasi aerob. Tahap ini terjadi dalam membran dalam mitokondria yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Transfer elektron menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Namun jumlah pasti ATP yang dihasilkan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis molekul makanan yang diuraikan dan efisiensi proses kimia. Nah, selama transfer elektron, molekul-molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam tahap-tahap sebelumnya dari respirasi aerob membawa elektron ke rantai transfer elektron. Elektron kemudian berpindah melalui serangkaian kompleks enzim, melepaskan energi dalam prosesnya. Energi yang dilepaskan selama perpindahan elektron digunakan untuk memompa protein atau ion hidrogen positif dari dalam mitokondria ke ruang antar membran. Ini menciptakan gradien elektrokimia di sepanjang membran dalam mitokondria. Segitu dari saya yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.